Halo, Sinekrip. Balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin film yang sebenarnya udah rilis lumayan lama ya. Nggak lama banget sih, sekitar semingguan lah rilis di bioskop. Ini film yang sebenarnya tuh jadi penutup tahun 2025, rilis tanggal 31 ya, tanggal 31 Desember. Dan udah banyak yang nanyain, udah banyak yang minta ini di review tuh. Pada saat live, pada saat di video, komen tuh udah banyak yang request film ini. Tapi baru sempet dibahas sekarang guys, karena emang baru kelar libur tahun baru ya. Yaitu ada The Housemaid, sebuah psychological thriller yang dibikin berdasarkan novel berjudul sama ya, bikinannya Freida McFadden. Ini BTW yang ngedirect adalah Paul Feig. Mungkin gak semua orang familiar sama namanya, tapi gue yakin banyak orang itu familiar sama filmnya. Dia tuh spesialis film-film yang fun, yang mungkin gak dianggap sebagai film yang luar biasa, film yang award worthy, tapi film-filmnya selalu fun. Kayak misalkan Simple Favor, terus ada Spy, dan of course one of the funniest modern comedies ya, Bridesmaids. Itu semua Paul Feig yang bikin. Tapi gue yakin alasan utama kenapa banyak orang nonton The Housemaid di luar ya, kalau di Indonesia setahu gue sih nggak terlalu meledak ya, belum sampai 100.000 penonton bahkan setelah seminggu. Tapi di worldwide ini film kan laris banget tuh. Sampai video ini dibikin ya, itu dapat 135 juta dengan budget yang cuma 35 juta. Dan fix ya, sehari sebelum gue take video ini fix ada kabar kalau filmnya bakal dibikinin sequel. Karena emang novelnya tuh setahu gue ada 3 atau 4 novel gitu. Jadi mau dibikinin sequel guys. Cepat sekali karena emang laris banget. Nah itu gue yakin alasan filmnya bisa selaris itu bukan karena Paul Feig. Walaupun Paul Feig berkontribusi ya, dia bisa bikin film yang fun, makanya orang seneng nontonnya. Tapi jelas selling point terbesarnya adalah aktrisnya, Sydney Sweeney, yang sekarang lagi, ya let's say walaupun ada banyak kontroversi juga ya tentang dia, tapi kan tetap popularitasnya tuh lagi naik lah, lagi di puncak. Dan buat gue dia itu adalah salah satu aktris paling misunderstood. Gue nggak bilang underrated ya, karena come on, Sydney Sweeney nggak bisa dibilang underrated, dia laris di mana-mana ada. Tapi misunderstood. Misunderstoodnya kenapa? Karena kebanyakan orang sebatas mengidentikan dia sebagai aktris. Udah, that's it. Well, walaupun nggak sebenarnya salah ya, karena emang dia banyak ngambil peran yang seperti itu, peran-peran yang termasuk di apa tuh seriesnya itulah yang sama Zendaya itu. Nah emang perannya kan banyak yang seperti itu, tapi she's more than that. Kalau lu mau nonton film-film dia yang lain, dia banyak ngasih acting yang oke loh. Kayak misalkan di Immaculate tuh bagus, di Nocturne juga dia tuh oke. Sama yang terbaik yang gue akan selalu merekomendasikan film ini adalah Reality. Itu lu mesti tonton, ada di HBO Max kalau nggak salah. Di situ dia meranin cewek bernama Reality yang pokoknya dihimpit sama masalah-masalah yang tiba-tiba datang semua lah. So far best performance-nya Sydney Sweeney. Nah, tapi di sini di The Housemaid dia mainin seorang ART namanya adalah Millie yang baru diterima kerja di rumahnya Nina yang diperanin Amanda Seyfried. Dia ini adalah cewek kaya raya si Nina itu, dan dia punya suami namanya Andrew yang diperanin Brandon Sklenar yang tajir, ganteng, charming, budinya kayak nggak pernah absen nge-gym. And then kita tahu pasti apa yang akan terjadi berikutnya. Sekilas kalau lo lihat dari permukaan ya, ini emang kayak film perselingkuhan biasa, dan itu nggak keliru sebenarnya karena emang di awal ini didesain kayak cerita-cerita ya ART adalah maut gitulah sederhananya ya. Dan nanti ada scene dengan treatment yang klise banget karena pakai lagu R&B. Ya walaupun sayangnya kalau kita nonton di bioskop Indonesia kena gunting sensor sedikit sih. Sedikit, gue bilang sedikit karena emang basically ini film nggak yang terlalu vulgar. Tapi nggak apa-apa, nggak mempengaruhi kesenangan menonton. Lalu kan nonton film ini nggak cuma nyari doang anjir. Tapi poin gue adalah di awal itu kerasa generik, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan ya apalah yang lu harapkan dari film-film kayak gini lah. Tapi mulai ada gelagat kalau film ini itu bakal ngambil jalur yang agak beda setelah kita makin sering ngelihat polanya si Nina, si Amanda Seyfried. Karena biasanya gini, kalau di cerita-cerita ya perselingkuhan, mau itu sama ART lu, mau itu sama siapa, sama ipar atau siapa-siapalah, karakter istri yang diselingkuhin itu biasanya kan yang dalam tanda kutip paling normal ya, paling waras lah. Tapi di sini justru si Nina adalah karakter yang paling gak stabil. Bisa tiba-tiba ngamuk, gampang parno, labil banget. Kayak dia bisa sedetik tuh ya, dia nyuruh si Millie ngelakuin A, tapi nanti kemudian Millie dia omelin. Dia bilang, kapan gue nyuruh lo ngelakuin itu? Padahal literally beberapa menit sebelumnya kita baru aja ngelihat si Nina tuh ngomong itu. Kayak lu jemput anak gue tuh misalkan. Terus begitu dijemput diomelin, siapa suruh lu jemput anak gue?
Di awal tuh pokoknya didesain kalau si Nina ini adalah majikan biadab, dan Amanda Seyfried mainnya bagus banget. Dia juga sama buat gua sama Sydney Sweeney ya, walaupun tidak se-misunderstood itu. Cuman kalau lu ngomongin Amanda Seyfried kan nggak pernah jadi sosok aktris yang dianggap terbaik. Even kalau ngomongin nominasi awards juga dia nggak yang banyak banget ya. Seingat gua dia nominasi Oscar baru sekali sih. Tahun ini mungkin jadi 2 ya. Apa tuh filmnya? Testament of Anne Lee. Nah, itu kayaknya bisa tuh dapat nominasi Oscar lagi. Kalau sebelumnya kan dia dapat tuh di Mank tuh Best Supporting Actress. Dan di sini mainnya bagus. Sydney Sweeney oke, tapi yang paling bagus mainnya Amanda Seyfried. Dari matanya, lu bisa ngeliat ada yang nggak beres. Nggak beres di sini bukan berarti gue ngomong wah gila nih orang. Nggak melulu soal itu ya. Di matanya ada yang nggak beres gitu. Pada saat dia marah itu bukan marah biasa. Lu bisa merasakan itu. Dia bukan sebatas marah karena emang dia marah, dia emosi, nggak. Tapi ada yang nggak sinkron di matanya. Ada sesuatu yang dia sembunyiin lah. Ada rahasia. Dan rahasia itu yang nanti bakalan jadi pondasi twistnya. Twistnya apa ya? Lu tonton sendiri lah. Cuman buat gue twist yang dipunyai sama Housemaid ini lumayan fresh sih. Nggak yang totally unpredictable. Kalau udah sering nonton film-film seperti ini atau cerita-cerita kayak gini di novel di mana, lu mungkin udah mulai bisa meraba-raba lah. Tapi lumayan fresh karena bukan sesuatu yang sering banget dipakai di film lain sampai kerasa klise. Kan adalah pakem-pakem yang sering dipakai. Nah, ini bukan yang sering banget dipakai. Tapi yang gue suka dari twistnya bukan karena dia unexpected, bukan karena dia tuh mengejutkan, shocking, no, tapi karena twist itu bisa nguatin poin ceritanya. Itu sih buat gue hal yang paling penting dari sebuah twist. Twist itu mestinya nggak cuman for the sake of ngejutin penonton, tapi ya mesti nguatin ceritanya. Percuma lu bikin twist, terus twistnya itu unexpected banget, tapi nggak sinkron sama ceritanya. Kayak misalkan nih The Housemaid gitu ya, si Nina orangnya aneh, terus tiba-tiba twistnya adalah dia itu ternyata seorang alien. Wajar taruh aneh ya, itu kan terlalu out of nowhere yang nggak nguatin ceritanya sama sekali. Unexpected iya, tapi ngaco, nggak nguatin ceritanya. Nah, apa yang dipunya sama Housemaid ini a bit unexpected, nggak yang mengejutkan banget tapi lumayan fresh. Cuman yang terbaik dari twist itu adalah dia nguatin poin utama ceritanya. Karena The Housemaid ini bukan cuma tentang perselingkuhan, tapi dia juga ngebahas banyak hal, misalkan kepalsuan di kalangan orang-orang kaya tuh, orang-orang borjuis yang pada pakai topeng, dari luar tuh kelihatan perfect padahal di dalamnya busuk. Terus tentang jurang kelas juga ya, karena dia ngebahas working class yang mau ngelakuin apa aja selama dia itu bisa hidup. Makanya si Millie nih wajar tetap mau kerja, dia tetap mau jadi ART di rumahnya Nina walaupun majikannya itu kayak biadab banget ya, karena emang dia nggak punya pilihan lain. Kayak mungkin kita yang nyaman hidupnya itu bisa mikir, kalau susah gitu ya udah kali resign keluar. Not that simple. Dia kadang nggak punya pilihan ya. Itu yang terjadi di Millie ya. Karena sebelum dapat kerjaan di Nina tuh dia homeless, tinggal di mobil sampai diusir polisi. Even mandi aja dia mesti ke toilet di rumah makan gitu, di kafe. Terus kemudian ngeringin badannya, ngeringin keteknya tuh pakai alat pengering tangan tuh ya. Saking nggak punya apa-apanya. That's why dia dapat kerjaan sebagai ART di rumahnya Nina. Walaupun majikannya kayak gitu, dia itu jauh lebih enak daripada dia harus tinggal di mobil. Tapi yang paling utama, The Housemaid ini nyentil tentang gender roles, peran gender, tentang istri yang di-expect untuk jadi terus sempurna sama suaminya, nggak boleh ada celah. Sebatas jadi ya alat bikin anak lah. Ternyata di Amerika sama juga ya kayak di Indonesia tuh kondisinya. Istri cuman jadi alat bikin anak suaminya, terus dikurung di sangkar madu bernama pernikahan, rumahnya mewah, duitnya banyak tapi nggak bebas. Nah, poin itu dikuatin sama twistnya. Jadi sebenarnya The Housemaid ini kalau lihat di permukaan emang terkesan kayak film tolol, thriller yang konyol lah, yang aneh, yang fun, bigger than life, over the top. Nggak salah sebenarnya, tapi well written, ditulis dengan oke. Kenapa? Karena hampir semua hal di film ini make sense. Walaupun kelihatan tolol sekilas ya, tapi kalau lu pikirin bener-bener make sense. Ya, kayak tadi lah Millie nggak mau pergi walaupun kondisi pekerjaannya itu menyiksa, kan kayak konyol ya, kayak bodoh dia. Tapi setelah lu pikir lagi, oh iya, make sense dia kayak gitu. Terus gimana nanti di last act si Millie itu diliatin punya survival instinct yang kuat banget, terus bisa sepinter itu, sekuat itu, setahan itu sama tekanan, sama rasa sakit. Itu semua make sense juga. Millie bisa punya semua itu bukan karena dia protagonis, bukan karena dia punya plot armor karakter utama yang kayak selalu digambarin bisa melewati apa aja walaupun sebenarnya dia bukan siapa-siapa, nggak punya background apa-apa. Di sini make sense karena
dia ada lah backgroundnya, nanti lo akan tahu. Nah, dan tadi gue bilang hampir semuanya make sense ya. Gue bilang hampir karena ada juga yang gak make sense, ada juga yang terlalu dipaksain. Nanti ada lah pokoknya di konklusi itu sesuatu yang ganjel banget buat gue. Pokoknya nanti ada karakter lain ngobrol sama karakter utamanya setelah semuanya selesai, terus dia nge-reveal identitas dia tuh sebenarnya siapa, yang itu berujung menyederhanakan semua masalahnya, bikin karakter utamanya itu gampang banget keluar dari masalah dan serba kebetulan. Tuh kayak aduh, ini konyol yang ini nih. Tapi ya overall tetap well written, overall tetap fun, directingnya Paul Feig juga fast pace. Kelihatan kenapa dia itu selama ini selalu jago bikin film-film yang menghibur, karena The Housemaid ini durasinya panjang loh, 130 menit, 2 jam lebih. Tapi pada saat nonton itu nggak kerasa banget ya, nggak yang gue akan bilang wah ini kerasanya kayak cuman 70 menit coy, nggak juga. Cuman 130 menit tuh ya mungkin kerasa kayak 110 menit gitu. Kerasa tidak selama itulah, karena fast pace, dinamis, dan yang gue nggak expect sebenarnya adalah dia bisa bikin eksposisi itu jadi kerasa fun. Eksposisi itu kayak gini, di saat sebuah film menjelaskan suatu hal dalam ceritanya, bisa jelasin soal background, bisa ngejelasin soal detail twistnya. Biasanya part eksposisi itu adalah part yang buat gue tuh paling menyebalkan. Soalnya kayak seringkali, apalagi di film-film mainstream ya, penonton tuh disuapin kayak wah ini loh sebenarnya yang terjadi nih, terus kemudian ini yang terjadi, sampai semuanya tuh jelas. Biasanya gue nggak cocok sama yang seperti itu, apalagi buat ngejelasin misteri dan twistnya, karena ya udah sih, misteri kan nggak semuanya harus terjawab, twist itu ya udah biarin penonton yang menyusun sendiri. Gue berpikiran seperti itu. Tapi di The Housemaid, eksposisi itu yang nyuapin penonton itu justru jadi salah satu bentuk hiburannya sendiri. Kayak fun ngelihat semua rencana terstruktur dari karakternya itu dijabarin satu persatu, tuh kerasa fun dan satisfying. Ya ini film yang lebih menyenangkan daripada yang gue duga lah. Wajar kalau kemudian bisa sukses terus dapat sequel dalam waktu singkat. Oh iya, belum gue kasih skor ya. Skor untuk The Housemaid bisa saya kasih 7,5 dari 10. Silakan buat yang belum nonton ditonton, karena layarnya juga nggak banyak-banyak amat ya, filmnya nggak yang laris-laris banget di Indonesia, nggak tahu kenapa. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar di bawah, bisa juga di skorefilm.com. Silakan diramaikan di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti and La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.